Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast sederhana kita. Saya Raudina dengan rekan saya Wita akan ngobrol-ngobrol santai selama beberapa menit ke depan. Betul sekali nih, kali ini kita akan ngobrolin tentang ekonomi. Wah, keren banget kan temanya? Pastinya dong, kita sudah terhubung dengan beberapa pembicara, ada Mbak Elvina, Mbak Rahmadina, Pak Junianto, dan Pak Harfa. Yap, kita langsung aja yuk ke temanya, yakni tentang ekonomi. Bicarain tentang ekonomi, ternyata ekonomi sangat penting dalam mengidentifikasi apakah sebuah negara sudah maju atau belum, mulai dari sistem ekonomi yang dianut, kondisi ekonominya, serta kebijakan-kebijakan tentang ekonomi di suatu negaranya. Betul banget nih. Kira-kira sistem ekonomi negara kita anut apa ya? Sistem ekonomi kita saat ini adalah ekonomi Pancasila, tapi sebelumnya negara kita juga punya sejarah perekonomian yang panjang. Yuk kita langsung obrolin aja. Oke, kita langsung aja yuk ke Mbak Elvina. Mbak Elvina, gimana sih kondisi perekonomian Indonesia pada saat awal-awal kemerdekaan atau tahun 50-an? Ada nggak sih pemikiran ekonomi yang dicetuskan oleh tokoh bangsa saat itu pada saat masa liberal ya, demokrasi liberal? Saat itu kan kita baru banget lepas dari penjajahan. Pastinya, sistem ekonomi yang ada di negara kita masih dipengaruhi sistem ekonomi kolonial yang liberal. Sistem ekonomi liberal itu sendiri adalah sistem ekonomi yang sebagian besar sektor produksinya yang dikuasai oleh perusahaan dan lembaga swasta. Oke, jadi saat itu negara kita belum punya sistem ekonomi pasti ya? Betul banget. Negara kita mau mengubah sistem ekonomi liberal kolonial itu karena ekonomi kolonial membuat negara kita didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang kelompok Tionghoa sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan peran pribumi sangat kurang dalam roda ekonomi. Oh, begitu. Itu di masa kabinet Pak Nasir kan? Terus apa sih yang dilakukan pemerintah saat itu? Kita ke Pak Harfa dulu ya. Saat itu ada seorang ekonom yang bernama Pak Suminto Dedikusumo. Beliau berpendapat kalau pembangunan ekonomi nasional harus merangkul kelas ekonomi pribumi yang menengah, yang masih lemah dalam modalnya. Oleh karenanya, pemerintah saat itu memberikan bantuan seperti kredit dan bimbingan lainnya. Oh iya benar, dan gagasan beliau jadi salah satu program kabinet Natsir dan tertuang dalam rencana urgensi perekonomian. Betul, RUP juga sering disebut sebagai Plan Sumitro. Nah, Plan Sumitro lah yang merencanakan program benteng yang isinya antara lain memberikan basis modal untuk kelompok bisnis pribumi, impor barang tertentu, dan meningkatkan daya saing pebisnis pribumi. Tapi kan Pak, waktu itu lisensi impor banyak disalahgunakan, terutama banyak diberikan kepada pebisnis yang memang dekat dengan pejabat saat itu. Dan juga ada kasus di mana nama pribumi digunakan oleh pebisnis asing untuk mendapatkan lisensi impor itu. Jadi ya yang dapat lisensi impor ya terus-menerus pihak pebisnis asing, bukan pribumi. Nah, betul tuh. Karena itulah lahirlah sistem Alibaba. Alibaba untuk sebutan pribumi dan Baba mewakili warga asing yang terkhusus pada bisnis Tionghoa. Sistem Alibaba ini kenyataannya berjalan tidak mulus. Mengapa? Karena kredit bantuannya yang diberikan pemerintah malah habis untuk kegiatan konsumsi, bukan produksi, dan lisensi untuk perusahaan pribumi malah digunakan pebisnis asing. Wah, ternyata Plan Sumitro itu banyak diselewengkan ya. Oh ya, by the way, Pak Sumitro itu ayah dari Prabowo loh. Oke deh, kita lanjut ke Mbak Rahmadina. Mbak Rahmadina, setelah program Benteng, apalagi upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nasional? Ya, pemerintah saat itu melakukan gerakan
Asad. Gerakan Asad ini bertujuan untuk melindungi pebisnis pribumi dari persaingan dengan pebisnis asing. Pemerintah memberikan lisensi khusus pada pribumi dalam kegiatan perekonomian. Lalu, apakah itu berjalan dengan lancar? Bisa dibilang lancar, tapi hal tersebut juga menyebabkan timbulnya kalangan yang membenci warga asing karena pebisnis pribumi takut bila lisensi itu akan jadi milik pebisnis asing lagi. Tapi bentar deh, kan di tahun 1948 itu ada agresi militer Belanda kedua kan? Pastinya itu mempengaruhi perekonomian negara kita. Lantas gimana sih perkembangan ekonomi Indonesia setelah atau pada saat agresi militer Belanda kedua? Iya betul, agresi militer Belanda kedua menyebabkan negara kita mengalami defisit anggaran sekitar 5,1 miliar loh. Karena keuangan pertahanan negara, Menteri Keuangan saat itu Pak Syafruddin Priwadara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan gunting uang pada 20 Oktober 1950. Oh iya, kebijakan gunting uang yang itu setahu aku sih emang kebijakan menggunting uang ya, uang kertas digunting gitu, fisiknya digunting jadi dua bagian, dan juga nilai mata uangnya juga dipotong ya. Terus setahu aku bagian kiri dan kanan uang yang udah digunting itu punya fungsi yang berbeda. Yang kiri bisa buat beli sayur, jajan kayak gitu, terus yang kanan bisa sebagai investasi ya. Oh begitu, aku baru tahu banget kalau memang ada kebijakan untuk menggunting uang. Sekarang kita ke Pak Junianto dulu. Setelah kebijakan gunting Syafruddin itu, apakah kondisi ekonomi Indonesia membaik? Dan apalagi upaya yang dilakukan pemerintah? Ya, dengan Syafruddin itu Indonesia terhindar dari inflasi dan juga membantu penyebaran uang Republik Indonesia semakin meluas. Selain gunting uang, Syafruddin itu juga mengeluarkan kebijakan sertifikat devisa. Sertifikat devisa wajib dibeli para importir seharga barang yang diimpornya. Sehingga hal ini menguntungkan pihak Indonesia juga. Selepas itu, pemerintah mulai melaksanakan perencanaan pembangunan 5 tahun. Rencana tersebut dicantumkan oleh Juanda yang pada saat itu adalah Biro Perancangan Nasional. Kemudian rencana 5 tahun itu dilaksanakan pada Kabinet Ali Satormijojo. Lalu apa saja isi dari program 5 tahun itu? Dan apa dampaknya pada pembangunan ekonomi Indonesia? Rencana pembangunan 5 tahun itu berisi rencana yang sudah sangat sistematis. Berisikan tentang upaya untuk mendorong munculnya industri besar, perusahaan khusus untuk publik, penanaman modal untuk wisata, dan yang paling menonjol itu adalah upaya nasionalisasi perusahaan asing, kayak perusahaan KPM diubah menjadi PT Pelni. PT Pelni jadi perusahaan Garuda Indonesia, perusahaan minyak Borneo dan sebagainya ya, kayak gitu. Jadi Garuda Indonesia itu punya Belanda ya dulunya. Tapi kan menasionalisasi perusahaan asing itu kan nggak mudah. Gimana sih tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam menasionalisasi perusahaan dalam artian bekas kolonial? Ya tentu pemerintah melakukan 2 tahap. Pertama, tahap pengambilan penyitaan dan penguasaan perusahaan, lalu di tahap kedua pemerintah mengambil kebijakan yang pasti yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Asing pada tahun 1958, sehingga perusahaan itu sah menjadi milik negara. Oke, lalu pas awal-awal tahun 60-an, negara kita demokrasinya jadi demokrasi terpimpin. Apa sih makna demokrasi terpimpin itu sendiri, dan bagaimana dampak pada ekonomi bangsa? Jadi demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan di mana komando dan keputusan pemerintah ada di tangan presiden tersendiri. Oh iya, di masa demokrasi terpimpin ini terjadi pembubaran DPR hasil pemilu kan ya? Oleh dirinya sendiri. Jadi kebayangkan kalau sistem ekonomi di masa terpimpin ini juga terpusat di tangan pemerintah. Oh, jadi maksudnya seluruh kebijakan ekonomi, sistem produksi sampai perusahaan itu ada di tangan pemerintah ya?
Ya, semacam ekonomi komodo itu kan? Terus, apa kebijakan-kebijakan ekonomi nasional di masa terpimpin ini? Oh, kalau setahuku sih itu emang ada kebijakan sunering atau kayak pemangkasan nilai rupiah. Jadi misalnya uang 500 dan 1000 rupiah itu dipangkas nilainya sebesar 10%. Jadi nilainya cuma 50 dan 100 rupiah. Bukan hanya itu, di masa pemimpin ini, Presiden Soekarno juga membentuk Dewan Perancang Nasional yang memiliki program kerja berupa pola pembangunan semesta berencana dengan pertimbangan biaya dan waktu pelaksanaan pembangunannya. Oh, yang terdiri dari blueprint Tripola itu bukan sih? Iya betul, Tripola itu ada pola tentang proyek pembangunan, penjelasan pembangunan, dan pembiayaannya. Habis itu pemerintah juga membentuk Panitia 13 yang memiliki keahlian beragam hingga munculnya deklarasi ekonomi atau Dekon. Nah, tapi kan deklarasi ekonomi itu dihajar habis-habisan tuh oleh golongan kiri karena mereka menganggap kalau deklarasi ekonomi itu seakan menggambarkan kalau kita menyerah dengan sistem imperialis. Nah, yaitulah kenapa Presiden Soekarno memutuskan untuk menunda pelaksanakan Dekon itu, tapi dengan alasan ingin fokus dulu terhadap konfrontasi dengan Malaysia. Oh iya, seingatku, di masa demokrasi terpimpin ini, anggaran belanja negara pernah membengkak, sedangkan pendapatan negara menurun. Itu tuh karena apa ya? Kalau menurutku sih ya karena ekonomi terpimpin kan, terpusat ke pemerintah, tapi saat itu pemerintah lagi fokus ke konfrontasi dengan Malaysia, jadi ya perekonomian madok kan. Nah, setuju banget tuh. Terus anggaran bengkak juga karena pemerintah lagi ambisius dalam membangun proyek semacam Monas, Sarinah, terus Senayan, ya jadi bengkak di anggaran. Iya juga ya, terus pada tahun 65 ada G30S PKI, ada juga kenaikan bahan-bahan sembako BBM. Itu juga tantangan buat pemerintah di masa pemimpin. Nah, betul tuh. Jadi akhirnya pada demonstrasi yang menginspirasi Tritura atau Tiga Tuntunan Rakyat isinya adalah pembubaran PKI, penertiban di Kora dan turunnya harga sembako. Wah, seru banget nih bincang-bincang kita hari ini. Tapi kayaknya kita harus lanjutin bincang-bincang sejarah nanti deh. Ya, betul. Kita kan baru ngobrolin sistem ekonomi di masa liberal, terpimpin, dan belum sampai ke Orde Baru dan reformasi, dan masih panjang ya sebenarnya. Terima kasih banget buat para pembicara kita yang sudah hadir ya, dan juga para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Yap, jadi pada intinya Indonesia sudah mengalami beberapa sistem ekonomi yang memang disesuaikan dengan sistem politiknya saat itu. Jadi ya sejarah perekonomian negara kita sangat panjang, disesuaikan dengan jenis demokrasi yang kita anut seperti demokrasi liberal ya. Sistem perekonomiannya pasti akan dipengaruhi oleh sistem liberal, dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh swasta. Jadi begitu. Ya, betul sekali. Baiklah, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang selanjutnya.